Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa pendengar menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan kembali. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman manusia naik unta hingga zaman manusia naik Tesla. Sahabat musyalah yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang kita rindukan, yang kita tunggu-tunggu dalam 1 tahun ini, dan juga bulan yang penuh berkah untuk kita semua. Namun walau berbeda dari 3 tahun ya, bukan 13 tahun. 3 tahun sebelumnya, karena pandemi ini, kita harus selalu menunjukkan semangat kita di bulan Ramadan. Mari kita ramaikan bulan suci Ramadan ini dengan banyak beribadah demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat musyalah yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini hampir tidak ada yang instan. Semua yang kita lakukan di dunia ini harus melewati yang namanya proses. Memang akan terasa sulit dan membutuhkan kesabaran yang ekstra pada saat kita sedang berproses. Nah, contoh proses di dunia adalah membuat mie instan ya. Namanya saja yang instan, tapi faktanya kita tahu ya bahwa mie instan pun harus berproses. Yang pertama kita harus membeli mie instannya dulu, setelah itu menyiapkan air dan panci untuk merebus minyak. Tentu saja kita menghidupkan kompor, menyiapkan piring dan membuka bumbu-bumbu dan lainnya hingga siap kita santap. Itulah proses dari mie instan. Mie instan yang labelnya itu ada instannya. Sahabat musyalah yang dirahmati Allah, namun apa sih definisi proses itu? Menurut Mbak Google nih ya, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama, mengubah masukan menjadi keluaran, dari input menjadi output. Kalau menurut saya sendiri sih, proses adalah suatu cara atau langkah untuk kita mencapai sesuatu atau tujuan lah bahasanya ya, yang di situ tuh banyak sekali kita diuji dengan berbagai hal. Nah, tadi kan kita membahas soal proses di dunia nih ya. Kalau dengan urusan akhirat bagaimana? Apakah ada proses kah atau tidakkah? Atau ada jalur VIP kah atau bagaimana? Ya, di akhirat pun kita juga melewati beberapa proses sebelum masuk ke surga atau neraka. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Nah, hari esok di sini itu ditegaskan bahwa akhirat ya, yang dimaksud hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu selalu melihat apa yang kita kerjakan. Semua proses kita itu dilihat dan dipantau oleh Allah. Pada ayat di atas Allah sudah memperingatkan kepada kita dengan jelas bahwa masih ada proses lagi sesudah datangnya kematian. Lalu apa saja proses yang akan kita jalani setelah kematian? Bukannya kalau sudah meninggal langsung kita ditentukan masuk surga atau neraka begitu? Ya, tidak semudah itu ya kawan. Ketika kita meninggal dari dunia ini ya, kita meninggalkan dunia ini, kita akan memasuki alam yang pertama yaitu alam barzah. Nah, di alam ini itu sering kita sebut dengan alam kubur. Di sini adalah gerbang menuju akhirat sahabat musyalah. Jadi ketika orang meninggal terus dikubur dan orang-orang serta keluarganya itu meninggalkan orang yang dikubur tadi, entah itu kerabat, entah keluarga, entah siapa. Disitulah gerbang menuju akhirat itu mulai kita masuki. Nah, terus kita ngapain di situ? Ngopi kah, nongkrong kah, atau nonton bola kah? Jawabannya tidak kawan. Kita di alam tersebut akan dihampiri oleh 2 malaikat, atau kebanyakan ustadz itu kalau ceramah ya ngasih julukan dengan kepanjangan malaikat. Nek molo nekat, kalau mukul nekat. Tapi benar sahabat musyalah, karena 2 malaikat di alam itu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, 2 malaikat ini ialah Munkar dan Nankir. Ya, pasti
sahabat Musela sudah tahu ya Munkar dan Nakir itu siapa, tugasnya ngapain ya. Munkar dan Nakir ini akan bertanya dan memeriksa pada orang yang tadi dikubur nih. Nah di tahap ini kita cuman orang biasa sahabat Musela. Kita nggak bisa bilang, weh saya itu presiden loh, saya itu gubernur, saya bupati. Semuanya sama, tanpa gelar, tanpa tahta, tanpa harta. Punya kita nggak bawa apa-apa dan juga tidak bisa yang namanya kong kali kong atau ngenyang dengan malaikat. Lah masa ya kita bilang sama malaikat ya, masa gitu ya. Malaikat monggo nggih tumbas nasi padang. Mangke kula dilebetkeun surga mawon nggih. Oh ya ndak bisa gitu. Oke sahabat Musela, proses yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini biasanya seringkali dikenal dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu sendiri setelah datangnya hari kiamat ya. Setelah ya lebih tepatnya setelah malaikat Israfil meniupkan trompetnya gitu ya. Ada yang tahu trompetnya apa? Betul sekali, namanya trompet sangkakala. Jadi ketika ditiupkan trompetnya begitu ya. Ya itu ilustrasi saya saja. Gunung itu katanya seperti kapas, terbang kemana-mana, mungkin meteor juga jatuh kan kalau di film-film meteor jatuh terus tsunami dan lain-lain begitu ya. Ya mungkin ilustrasinya seperti itu. Di tahap ini semua orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali sahabat Musela. Tanpa terkecuali. Mau hewan, mau kuman, mau tumbuhan, mau bakteri semua dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan maka semua makhluk tadi dikumpulkan di tempat yang proses ketiga yaitu padang mahsyar ya. Atau kalau di pelajaran agama itu biasa disebut Yaumul Mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini kita semua yang telah dibangkitkan tadi akan diadili di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di dunia tadi sudah hilang. Sudah tidak ada pengadilan agama, tidak ada pengadilan negara, itu sudah tidak ada. Kita di sana akan dikawal oleh dua malaikat yang bertugas sebagai pengiring atau pengantar dan malaikat satunya yang menjadi saksi saat berjalannya pengadilan. Peristiwa ini juga sudah Allah beritahukan kepada kita dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Nah, ya mungkin di sini ya para penganut bumi datar itu terinspirasi begitu ya. Mungkin dari surat Al-Kahfi ayat 47 ini. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Wah, jadi tidak ada orang yang terlewatkan, satu pun tidak ada orang yang terlewatkan, bahkan makhluk hidup pun tidak ada yang terlewatkan. Semuanya akan diadili di padang mahsyar. Selanjutnya proses yang keempat yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan secara arti bahasa yaitu hari penimbangan. Pertanyaannya, apa yang ditimbang? Yang pasti bukan minyak goreng, sahabat Musela. Ya walaupun minyak goreng sekarang mahal, bukan minyak goreng yang ditimbang di sana ya. Yang ditimbang adalah amal baik dan amal buruk manusia, termasuk buku catatannya. Buku catatan apa? Buku catatan dari amal baik dan amal buruknya. Jadi ketika mungkin pas SD atau SMP mungkin sahabat Musila pernah diceritain sama gurunya kalau di kanan kiri kita tuh ada dua malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, itu fungsinya nanti di sini. Itu yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Musela yang berbahagia, setelah ditimbang nih, proses selanjutnya sebelum masuk surga atau neraka adalah Yaumul Hisab. Setelah ditimbang pasti ada yang namanya penghitungan. Semua manusia dipanggil dan diberitahukan semua amal perbuatannya selama hidup. Setelah dihisab tentu saja bahwa penentuan kita selama ini yaitu surga dan neraka. Belum selesai sampai di Yaumul Hisab, amal yang kita tadi sudah diberitahukan itu adalah bekal kita untuk menyeberangi jembatan yang sangat legendaris yang mungkin sahabat Musila sudah tahu yaitu Shiratal Mustaqim. Seperti apa jembatan itu? Seperti yang diriwayatkan hadis berikut, dan dibentangkanlah jembatan itu di atas permukaan neraka jahanam. Akulah orang yang pertama melewatinya, kata Rasul.
Doa para rasul pada saat itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait seperti duri pohon sadan. Pernahkah kalian melihatnya? Kata Rasul. Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasul. Maka ia seperti duri pohon sadan. Tiada yang mengetahui ukuran besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menyatakan bahwa orang yang berhasil melewati jembatan ini, maka dialah orang yang berhak untuk menetap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada juga yang menggambarkan seperti ini. Seperti rambut dibelah 7 kalau tidak salah. Jadi sehelai rambut panjang itu dibelah 7. Nah, itu yang akan kita lintasi di akhirat nantinya untuk menuju surga atau neraka. Sahabat Musela yang berbahagia, kesimpulan sharing kita sore hari ini, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu konsisten dalam beribadah dan selalu berbuat kebaikan selama di dunia ini. Apalagi sekarang sedang memasuki bulan suci Ramadan, mari kita berburu pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semua pendengar YouTube channel SMP Muhammadiyah 1 Sleman ini menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, memang manis rasa gula tapi lebih manis rasa madu. Kuucapkan selamat berbuka puasa untuk sahabat Musela di sana. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.